Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, kelas B2, Prodi Bimbingan dan Konseling tahun 2018. Setelah saya melaksanakan siklus 1 dan 2, di sini saya siklus 3 melaksanakan observasi kepada 2 wirausahawan yang berada di Cipanas Cianjur. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang saya sudah berada di lokasi Story Cake yang ada di Jalan Kebun Raya Cibodas, Cimacan, Cipanas, Cianjur. Yuk kita masuk. Saya sudah bersama dengan salah satu tim story dari Story Cake, ya Teh ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, namanya siapa Teh? Nama saya Salsa Dwi Putri, biasa dipanggil Salsa, tapi orang lebih kenalnya dengan sebutan Caca ya. Oke, jadi kita panggil Teh Caca aja ya. Di sini saya lagi KKN mandiri Teh gitu. Jadi saya tugas saya lagi observasi ke wirausaha gitu. Nah kebetulan saya tahu nih ada lagi happening banget gitu Story Cake ini di semua kalangan ya Teh ya. Jadi saya penasaran banget nih sama Story Cake gitu Teh. Nah saya mau tanya-tanya tentang Story Cake itu kegiatan wirausahaannya kayak gimana gitu ya Teh ya. Kita mulai aja ya Teh ya. Boleh. Yang pertama, sejak kapan sih Story Cake itu dibuka? Kalau Story Cake sendiri dibuka itu tahun kemarin, tahun 2 tahun kemarin, tahun 2020 saat baru lulus SMA ya, lulus SMA. Di sana terpikirkan buat bikin usaha bisnis. Nah, bisnis apa nih yang bisa tahan lama, tahan banting gitu ya? Dan salah satunya pilihannya kepada makanan. Nah, awalnya masih bingung tuh makanannya mau seperti apa, karena kalau sendiri biasanya agak susah gitu untuk mengelolanya. Jadi ajak teman-teman yang lain, tim story yang lain untuk membangun usaha makanan yang sekarang bisa sukses. Jadi Story Cake ini dirintis sama teman-temannya bareng gitu ya. Iya. Terus kenapa sih namanya itu? Kenapa harus Story Cake gitu? Lucu gitu namanya gitu. Kan biasanya kalau kue misal nama ya kayak Caca kue atau nama atau misal tidak terlalu pokoknya ngedepanin tentang kue gitu. Nah di sini pengennya itu kita nggak sekedar menjual kue tapi menjual sebuah cerita gitu. Tapi tidak hanya menjual tapi membentuk sebuah cerita. Entah itu cerita yang membelinya atau cerita kita yang memberikannya. Karena biasanya nih yang setelah beberapa lama ini biasanya pesan Story Cake itu ada yang buat kejutan ulang tahun, ada yang buat surprise congratulations apa-apa. Jadi kita mewadahi gitu. Terus kenapa sih harus dessert box gitu yang dijadikan usaha Teteh? Sebenarnya awalnya terinspirasi, pasti semua orang tahu siapa Najla. Sweet by Najla itu adalah dessert box yang sangat fenomenal gitu ya. Yang hanya satu-satunya yang menjual dessert box. Nah di sana pengen tuh ngejual dessert, tapi sama kan kita boleh 3M ya, meniru, memodifikasi dan apa satu lagi? Melihat, meniru dan memodifikasi. Jadi dengan inspirasi dari Bittersweet by Najla, insya Allah kita lebih modifikasinya dengan kita usahanya lebih ke puding, bukan ke kue. Di sekitaran Jalan Kebun Raya Cibodas kan ya tempatnya, ada pesaing nggak Teh untuk usaha Teteh ini? Sejauh ini di daerah Cipanas dan Cianjur
kita belum punya pesaing sama sekali, dan di luar apa ya, di luar kota ini juga mungkin nggak banyak gitu yang menjual kayak seperti story cake, karena story cake itu punya strategi, punya kekuatan yang lebih berbeda dari teman-teman dari usaha yang lain. Oke, jadi otomatis buat peluangnya itu sangat besar gitu ya. Oke. Terus tadi kan Teteh usaha apa satu-satunya gitu kan. Menurut Teteh kelebihannya apa sih dari story cake ini? Nah, kalau story cake sendiri kelebihannya itu kita selalu memberikan pelayanan yang baik, dan juga kita memberikan bagaimana caranya orang lebih banyak tertarik dengan story cake, dengan dibantu oleh teman-teman gitu di review, dan review itu sangat penting gitu ya, karena untuk meyakinkan para customer, dan dari itu customer tuh lebih selalu percaya kepada produk-produk kita gitu. Terus ada nggak sih kelemahannya? Pasti selalu ada. Kalau kelemahan di setiap usaha pasti ada. Nah, kalau dari story cake sendiri, karena emang kita masih usaha kecil, kalau dalam kelemahannya itu saat penghantaran. Jadi biasanya pesanan kita tuh masya Allah alhamdulillah selalu lebih dari satu gitu ya, dan itu kita masih pengantaran melalui sepeda motor dan tidak menjamin keamanan apakah bentuknya masih sempurna seperti yang digambar atau tidak gitu. Tapi kemarin-kemarin juga kadang karena cuaca panas sama meleleh atau seperti apa sih kelemahan. Tapi banyak gak sih customer yang apa namanya komen gitu? Ada sih beberapa yang di awal-awal mereka mau bilang kalau misalnya hancur atau seperti apa, tapi kita menjamin 100% kalau story cake, kalau ada barang yang hancur atau tidak sesuai dengan aslinya, kita akan ganti replika ulang, dan tidak ada apa ya, pemungutan biaya yang lebih gitu, ongkir enggak, itu enggak. Terus untuk jangkauan pemasarannya udah sampai mana sih Teh? Awalnya kita hanya target anak remaja aja gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang dari anak-anak, terus juga orang-orang dewasa, lansia juga sangat suka gitu kepada dessert box ini, karena kita kan menakar kadar manisnya, dan juga kita lebih memilih puding karena itu tahan lama, tahan banting enggak juga ya, tahan lama sih lebih utama. Terus apa saja sih strategi yang sudah dilakukan untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha dessert Teteh? Strateginya ya mungkin yang paling bisa kita ulik gitu ya, karena ini rahasia perusahaan gitu. Kita tuh selalu memberikan nuansa-nuansa yang baru gitu. Berikan promosi-promosi, karena orang tuh lebih senang ke promosi ya, ada promo yang menarik gitu ya, kayak diskon atau apa. Nah, kita lebih hadirkan dengan dibalut konsep yang lebih kreatif lagi gitu, kayak kemarin apa ya, pokoknya bisa dilihat Ada promo-promo gitu ya. promo gratis ongkir, promo diskon harga gitu, sekalian ngerayain momen-momen itu di setiap bulan. Biasanya promonya itu setiap bulan, jadi nanti. Terus apa sih penentu keberhasilan gitu menurut Teteh dalam menjalankan usaha dessert box ini? Kalau yang menentukan keberhasilan pasti tentunya dari diri sendiri ya, dari usaha masing-masing. Kan kita adalah sebuah tim. Selain kita apa ya, harus menjalin kerjasama, terus juga saling mengetahui sifat satu sama lain, dan juga saling menolong ya, saling membantu. Ada satu hal yang mungkin banyak orang yang udah dilupakan gitu ya. Jadi setiap langkah kita, setiap mulai usaha itu harus dikaitkan dan juga berserah kepada Allah gitu. Karena kan yang nentuin rezeki itu adalah Allah, kekuatan itu dari Allah. Kalau Allah udah membantu menjalankan usahanya untuk lancar gitu, insya Allah semuanya bakal lancar. Asal tadi kerja sama timnya harus baik, saling mengerti perasaan satu sama lain. Di sini kan ada 2 cewek dan 2 cowok. Cewek pasti sifatnya lebih ke baperan, cowok pasti lebih sifatnya ke cuek. Nah, gimana sih membalancekan antara itu adalah tantangan di setiap usaha. Oke, terima kasih. Jadi sangat penting gitu ya kerjasama dalam merintis usaha ini gitu ya. Apalagi kan bentuknya tim gitu ya Teh ya. Oke, mungkin itu aja sih ya Teh yang saya mau tanyakan gitu. Tapi nanti saya mau main nih ke ruang produksinya. Boleh? Boleh. Oke guys.
Itu aja paling yang saya tanyain. Habis ini kita ke rumah produksi ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke rumah produksinya ya Teh ya. Yuk kita masuk. Sekarang kita mau buat apa nih Teh? Oke, sekarang kita mau buat contoh dari dessert box kita. Ini kita udah punya layer bawah, layer terpenting kali ya untuk pemanis. Ini adalah puding yang terbuat dari agar, gula, telur, mentega, dan juga dari vanili gitu. Oke. Terus Nah, kita mau layer buat kedua. dessert box keju. Jadi di sini kita siapin keju ya. Keju, ini keju pilihan yang pasti terbaik lah ya. Sama ini kita parut ya. Tuh, nah yang kedua, yang tadi kita masukkan cream cheese. Untuk terakhir yaitu dengan keju lagi. Sangat mudah bukan? Kita tinggal akhirnya adalah kita beri tutupnya. Maaf ini berair karena ini berasal dari kulkas ya. Oke. Ini dia dessert box yang udah kita buat, sangat simple tapi karena banyak orang yang malas untuk buatnya, jadi story cake adalah pilihannya. Oke, sekarang kita udah sampai di tempat yang kedua, yaitu tempat produksi mochi moi moi. Yuk kita masuk. Oke, sekarang saya sudah bersama wirausahawan yang kedua yang memiliki usaha mochi moi moi ya Teh ya? Iya, mochi moi moi. Oke, sebelumnya perkenalan dulu Teh, siapa namanya? Nama saya Holies, biasa orang-orang manggil saya Teteh Moi Moi, cenah mah Teteh gitu. moi moi. Oke. Teteh moi moi ini ya. Saya mau nanya, kenapa sih harus mochi yang dijadikan usaha Teteh? Karena mochi itu unik ya. Terus Unik. jarang juga di pasaran yang jual-jual. Udahlah gitu. Oke. Terus kenapa sih nama usahanya dinamakan mochi moi moi gitu? Lucu Mochi moi namanya moi. moi moi. Awalnya tuh sih mochi moi moi itu bukan saya yang megang gitu, kakak saya. Dia tuh namanya Mei. Jadi diplesetin aja gitu jadi moi moi, cenah mah gitu. Iya. Oh, oke. Terus usahanya kan katanya dari kakak nih, berarti turun ya Iya. ke Teteh. Sudah berapa lama sih dari awal usaha sampai sekarang? Dari awal usaha itu dari tahun 2015. Udah lumayan lama ya Teh ya? Oke, terus di sini ada nggak pesaing gitu yang jualan mochi juga di sekitaran? Pasti ada, cuman saya kurang tahu. Paling Banyak yang juga, kecil-kecil iya. aja ya. Soalnya yang paling saya tahu gitu yang terkenal mochi moi moi gitu. Gitu. Iya, Cipanas Ada yang paling Cianjur. terkenal di Sukabumi, Cianjur Iya, kan kalau banyak. itu Aduh, mah emang insecure sekali melihat mereka. Terus menurut Teteh nih, apa sih kelebihan dari mochi moi moi itu? Kalau menurut saya mungkin dari segi rasanya yang lumayan bervarian, terus juga dari harganya yang worth it lah. Oke. Jadi kalangan bawah juga bisa beli mochi moi. Tadi banyak variannya, ada berapa varian Teh? Ada 11 varian rasa, 11 varian. Jadi banyak banget ya pilihannya. banyak banget. Terus ada kelemahannya nggak dalam usaha ini? Kelemahannya mungkin dari segi kekuatan mochinya gitu.
Dia cuman kuat sampai 3 hari aja, terus juga nggak bisa dikirim jauh gitu. Soalnya itu ya, apa namanya, nggak pakai pengawet gitu Iya, ya. tanpa bahan pengawet. Oke. Terus tadi jangkauan pemasarannya udah sampai mana sih teh? Sampai ada Jabodetabek lah ya. Ada reseller-reseller luar yang misal dia bekerja di Bandung, Cikarang gitu, tapi asli orang sini tapi dia sambil nge-reseller gitu. Oh, Kalau misalkan berarti- pulang dia bawa oleh-oleh gitu. Gitu berarti si produk teteh udah sampai ke Bandung juga, Iya, udah ke alhamdulillah. Cikarang gitu ya. Cuman emang belum meluas aja gitu ya. Terus apa sih strategi yang sudah teteh lakukan nih teh untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha mochi ini? Mungkin melakukan endorse gitu, selebgram, terus juga memperbanyak reseller atau justipan gitu, Jadi supaya lebih meluas gitu ya Iya, pemasaran. supaya banyak orang yang tahu juga. Oke. Terus menurut teteh apa sih penentu keberhasilan dalam menjalankan usaha mochi moi moi ini? Penentu keberhasilannya mungkin dari segi rasanya yang bervarian, terus tekstur mochinya juga yang kenyal gitu, Yang yang lebih beda lah, di- yang lebih lembut. Oke. Berarti apa sih? Jadi untuk menentukan keberhasilan tuh teteh berusaha untuk membuat hal-hal baru gitu ya Iya, dari gitu. varian Sebenarnya rasa ini juga varian rasanya diperbanyak akan nambah gitu. lagi nantinya. Oh tuh. Berarti dari varian rasa yang diperbanyak, terus emang tekstur yang diperbaik lagi gitu ya teh ya. Oke. Mungkin itu aja teh. Nah setelah ini saya mau lihat teh sedikit proses seperti pembukusan lah, pemukusan atau apa gitu. Boleh teh? Masaknya boleh. Yuk. Nah, sekarang kita mau praktek buat mochinya. Ya teh ya? Ya. Silakan. Nah ini Gimana? kita udah punya adonan yang setengah jadi. Ini yang sudah dipotong-potong, nanti kita masukin aja bahan isinya. Ini ambil salah satu contoh varian mochi aja yang varian keju. Kita masukin aja secukupnya. Lalu dibulat-bulat. Kurang lebih seperti ini yang sudah jadinya. Oke. Ini ada varian rasa mangga ya. Iya, mangga, Mangga, keju, sama keju, coklat. sama Sebenarnya coklat. masih banyak varian yang lain, cuman kita ambil contoh aja. Terus juga ini ada kemasan yang kecil. Untuk kemasan yang kecil, ambil sampel aja. Untuk pengemasan yang kecil ya satu. Aduh. Coba teh sama. Susahnya. Masukin gini aja teh Iya, susun. dimasukin aja. Isi 20 piece kalau untuk yang kecil. Nah, kalau yang ini ukuran 30.000, isinya 60 piece yang ukuran small. Dan ini yang bawah. Nih. Ini yang bawah 55.000 aja, isinya 110 piece. Nah, untuk si ukuran mochinya ini tuh berbeda-beda. Ini tuh yang ukuran small, yang kecil ini tuh yang small. Terus ada juga yang medium. Kalau yang medium yang 10.000 isinya 10 piece, dan juga ada yang ukuran yang bignya. Kalau yang big 10.000 isinya ada 3. Jadi gimana orang-orang suka juga gitu. Best sellernya apa teh? Best sellernya tuh yang coklat sama keju. Orang-orang suka yang lumer-lumer. Oke. Coklat itu rasanya tuh lumer. Oh gitu ya. Mantap di lidah. Mantap. Jangan lupa dikasih salju biar nggak pada lengket gitu kan. Biar good looking juga. Nah gitu. Mantap. Oke. Ini satu gini cuman 10.000 aja. Kalian bisa cobain mochi ini. Nah. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Mudah-mudahan usahanya lancar terus. Dan jangan lupa follow IG-nya Story Cake